Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluh. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan dan memanjatkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah kembali membangunkan kita setelah mata ini semalam tertidur, bahkan bahasa doanya ahyana ba'dama amatana, sebelum setelah kita mati. Bahwa tidur yang sudah semalam kita rasakan adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidurnya lelap, ada yang mungkin nggak lelap, ada yang mungkin semalam nggak bisa tidur karena sekarang ngajinya sambil nunduk-nunduk karena masih ngantuk. Barangkali. Dan kita juga bersyukur Allah kembali pilih kita setelah bangun dari tidur, cingkrak langsung ambil air wudu ke kamar kecil dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sering saya sampaikan di mana-mana, sholat subuh fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat laila kullah. Insya Allah, walaupun Bapak semalam belum sholat malam, belum sempat atau enggak sempat sholat malam, dengan subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dilanjut dengan kajian taklim kita setiap hari Ahad, dan Ahad minggu ini, Ahad hari ini adalah Ahad pertama di bulan Januari di tahun 2024. Allah kembali mengizinkan kita umur
di tahun yang baru. Di tahun kemarin banyak saudara, tetangga, mungkin keluarga yang meninggal dunia. Tahun 2024 di awal ini Allah masih kita ngasih umur, alhamdulillah. Dan mari majelis ini kita awali dengan membaca sholawat para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat, insya Allah hidup kita selamat sampai di akhirat. Dengan sholawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat di akhirat. Maka jangan pernah kita malas segala sesuatu diawali dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syam عطفة يا جيرة العالم يا هيل الجود والكرم يا هيل الجود والكرم para jamaah mari berdoa kita semua sehat sekeluarga, panjang umurnya, berkah rizkinya, akhir hayat kita husnul khatimah, akhir hayat kita husnul khatimah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wad-daraji adfata ya jiratal ya uhailal judi wal karami ya Diwal karami, para jamaah warga Geraha Prima, yuk kita semangat untuk hadir ngaji, untuk mendapat ridho ilahi. Yang rajin ngaji semoga banyak rezeki, yang rajin ngaji semoga banyak rezeki. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wad-daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bil wusul wa ila hadratir Rasul. Untuk seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ayah, ibu, kakek, nenek, semuanya semoga mendapat berkah dari majelis ini dan surat Al-Fatihah yang kita baca. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan seluruh jamaah semoga istiqomah ngaji, istiqomah terus ngecas iman dengan kajian-kajian Islam. Ibarat baterai kalau ngedrop dicas pakai listrik, maka iman kita perlu dicas dengan ilmu-ilmu agama. Maka detik ini, saat ini yang hadir ini dalam ikhtiar sedang ngecas iman bersama-sama. Saya, seluruh jamaah, iman kita selalu fluktuatif, naik dan turun. Kadang lemah, kadang kuat, kadang tipis, kadang tebal. Itu nasib iman kita seperti itu. 24 jam iman kita selalu dinamis, Pak. Nggak pernah statis. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Maka iman yang sudah Allah anugerahkan sebagai nikmat terbesar dalam hidup kita itu, mari kita sama-sama jaga, kita rawat. Bapak kalau nak merawat tanaman diapain, Pak? Disiram pakai apa? Pakai air. Maka iman yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, Allah suruh rawat. Nah, rawatnya dengan disiram juga. Kalau tanaman disiram dengan air, iman disiram dengan siraman roha. Ada santapan jasmani, ada santapan roha. Nah, ini dua-duanya ada nih sekarang nih. Santapan jasmaninya bir, makanya minum dulu, silakan bir bertokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, santapan jasmaninya insya Allah adalah kajian kitab Tanbihul Ghafilin, yang insya Allah setiap sebulan sekali, semoga kita istiqomah bisa hadir mengkajinya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Di tahun yang baru ini, 2024 ini, usia kita bertambah atau berkurang, Pak? Iya, udah pada pintar udah. Kita usianya semakin zohiriyahnya mungkin bertambah, tapi hakikatnya semakin berkurang. Karena mendekati di mana kita akan kembali ke asal kita, Rabb kita. Dan insya Allah ketika kita meninggal dunia membawa iman, apa kata Nabi? Yakhruju minan nar. Allah akan keluarkan kita dari neraka. Man kana fi qalbihi, yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal iman. Walaupun misalnya nanti kita dimasukkan ke neraka dulu oleh Allah karena dosa-dosa kita. Tapi kata Nabi, sekecil apapun ketika di dalam hatinya ada iman, akan Allah keluarkan dari api neraka. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun kita semua pasti nggak ada yang pengen mampir dulu ke neraka, betul Pak? Nggak ada yang pengen kita. Dosa-dosa kita ngaku banyak, tapi kalau dosa banyak sudah diampuni semua oleh Allah, maka berarti dosa kita bersih. Kalau dosanya bersih, insya Allah Allah tidak akan mengadab kita. Yang khawatir ketika dosanya banyak, dosanya numpuk, sampai mati belum diampuni dosanya sama Allah. Itu yang kita khawatirkan. Maka di awal tahun baru 2024 ini, semoga dosa-dosa kita tahun lalu semua sudah Allah ampuni. Dengan berbagai ikhtiar, dengan istighfar kita Allah ampuni dosa kita, dengan sholat jamaah Allah ampuni dosa kita, dengan kajian-kajian ta'lim ini Allah ampuni dosa-dosa kita, karena setiap ada majlis ta'lim para malaikat pun ikut berkumpul bersama kita. Tidak ada malaikat bisa bersama dengan kita kecuali illa fi majlisil ilmi. Sayangnya enggak kelihatan malaikat. Nabi mengatakan, orang yang berkumpul dalam setiap majlis taklim, majlis ilmu, mereka pun sedang berkumpul dengan para malaikat-malaikat Allah. Kita semua insya Allah, walaupun di sini saya ketemunya sebulan sekali, bisa bareng-bareng berkumpul bersama malaikat di rumah Allah ini. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar muhasabah dulu. Saya boleh mau dongeng nggak Pak? Boleh nggak saya mau dongeng? Ingat masa kecil dulu Pak, dongengin. Ya karena pun saya bisa didongengin. Dongengin Pak. Anak kita pun kadang-kadang perlu dongengin. Dongeng Pak. Pak, dongeng. Dongeng. Dongeng Pak, jadi dongeng. Saya dapat dongeng dari Kiai Solihun, ya, guru saya. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Ya nikah dengan perempuan gitu ya. Lalu singkat cerita punya anak ketiga. Anak ketiga. Tiga anak. Yang ngantuk jangan dibangunin Pak, jangan dibangunin, jangan. Ntar bangun sendiri. Yang pertama yang bernama Slamet, yang kedua bernama Bejo, yang ketiga bernama Untung. Cerita ini banyak juga diceritakan di dunia YouTube, karena ini dongeng guru-guru berpondok pesantren. Nah, bagi yang belum dengar kan bisa diceritakan ke anak-anak kita. Slamet, Bejo, Untung. Slamet, Bejo, Untung. Slamet, Bejo, Untung. Yang dua laki-laki semua nih, laki-laki semua. Saya anak saya laki-laki semua Pak. Cuman baru dua. Ya pengen nambah satu lagi, rumahnya biang udah kagak mau lagi, aduh. Iya masih begitu. Dikumpulin tuh anaknya Pak sama orang tuanya, sama bapaknya. Selamat, Bejo, Untung, sini bapak mau nanya. Mat, kamu kalau gede mau jadi apa? Saya pengen jadi dokter Pak. Bapaknya seneng banget. Yaudah, kamu sekolah yang bener, nanti bapak biayain. Kamu Bejo, aku pengen jadi insinyur Pak. Ya sudah, kamu sekolah yang bener, nanti bapak biayain. Nah begitu Untung Pak. Tung, ya Pak, kamu pengen jadi apa? Sama pengen jadi ustadz aja Pak. Beneran pengen jadi ustadz? Iya Pak. Ya kalau begitu bapak nggak perlu biayainnya kalau menjadi ustadz mah. Begitu. Nah ini bapak yang begini adil Pak nggak Pak kira-kira? Ya kurang adil, ini jadi dokter pengen biayain, ini pengen jadi insinyur pengen biayain sekolahnya. Begitu anak yang ketiga pengen jadi ustadz. Ya kalau gitu bapak nggak mau biayain kalau jadi ustadz mah.
Bapak doain aja kamu jadi, katanya begitu. Nggak di tapi didoain. Ya udah nggak apa-apa Pak, nanti doa Bapak aja. Singkat cerita Pak, ini si Selamat sekolah, ini si Bejo sekolah. Nah ini juga mondok, tapi nggak dibiayain gitu. Begitu udah berhasil mereka tuh, udah berhasil jadi dokter, jadi insinyur, udah gede, mereka berdua pengen membahagiakan orang tuanya. Mereka berdua pengen nyenengin tuh bapaknya. Mereka musyawarah, Jo, yuk kita tawarin bapak sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tanya, Pak, bapak pengen apa sekarang? Biar bapak seneng. Pengen jalan-jalan, katanya. Kemana aja bapak mau pengen kami turuti. Udah singkat cerita pokoknya tuh jalan-jalan dituruti pak bapaknya seneng. Nah saya pengen menyingkat cerita lagi. Satu ketika bapaknya pengen sesuatu. Pengen sesuatu apa? Bejo, Ahmad, bapak pengen main ke keraton raja. Nah ceritanya kan masih ada kerajaan. Dia itu ajak tuh ke keraton, katakan ke keraton Jogja gitu kan, diajak ke sana. Begitu ke Jogja ngeliat-liat keretanya raja bagaimana, pakaian raja bagaimana. Begitu udah pulang, bapaknya pengen keinginan lagi. Mat, bapak pengen punya kereta kayak raja itu katanya. Kata Selamat Bang Bejo, waduh mahal biayanya. Tapi mereka emang anak berbakti, dibikinin pak itu. Desain kereta yang milik raja dan pakaian rajanya didesain juga. Banyak duit berhasil mereka. Nah habis singkat cerita habis jadi pak, itu keretanya dinaikin sama bapaknya. Mau pakai pakaian raja gitu ya. Senang banget, wah bapak kita senang banget tuh anu katanya Muhammad. Iya, ayo kita jalan-jalan katanya, naik kereta ini katanya. Itu naik kereta sampai ke keraton yang dia tuju. Begitu keraton ketahuan sama kalau bisa penggawanya. Lah ada tuan raja itu katanya. Tuan raja. Ternyata bukan tuan raja. Begitu nyampe lah bukan raja katanya. Tapi mirip pakainya raja, keretanya kereta raja. Akhirnya dia apa? Ditangkap pak. Ditangkap namanya imitasi katanya gitu. Ini raja palsu. Tangkap dihadapkan sama tuan ratu, tuan raja. Singkat cerita pak, mau dihukum mati. Kamu sudah berani-berani seperti saya sebagai seorang raja, keretanya pun memiripkan lagi keretanya dirampas, dia mau dihukum mati. Yang namanya dongeng. Tapi sebelum dihukum mati, itu bapaknya Tuan Raja, ampuni aku, bisa nggak ampuni, apa syaratnya nanti aku penuhi. Oh, kamu mau diampuni, kata Raja. Ya udah, syaratnya ada. Kalau kamu pengen diampuni nggak jadi dihukum mati. Apa syaratnya Raja? Saya kasih waktu kamu 2-3 hari. Cari yang namanya 4 macam contoh orang. 4 macam contoh orang. Iya. Contoh yang bagaimana Raja? 1, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Contoh orang yang bahagia dunia dan bahagia nanti di akhirat. Rajanya bingung, apa bapak tadi bingung. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia dunia tapi sengsara nanti di akhirat. 3, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia sengsara tapi di akhiratnya bahagia. Dan yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Cari 4 orang contoh itu, bawa ke sini. Saya kasih waktu 3 hari, kamu tidak akan dihukum mati. Bapaknya pelongo pak.
kayak ngeliat bapak sekarang kan pelangap loh. Akhirnya rempuk sama si Slamet sama Bejo, Slamet, ini bagaimana nih bapak dikasih syarat apa pak? Ini bapak mau dihukum mati, gara-gara bapak nyerupain raja, jadi ini bapak mau hukum mati, tapi ada syarat kalau bisa dilakukan hukuman mati bapak dipending. Apa itu pak? Tenang aja pak, ada kami, kata Slamet Om Bejo. Bapak disuruh mencari 4 model orang. Orang yang bagaimana? 1, yang bahagia dunia, bahagia akhirat. 2, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. 3, sengsara dunia, bahagia akhirat. 4, sengsara dunia dan sengsara di akhirat. Kata Bejo Mas Slamet, aduh, bagaimana ya, di buku-buku saya di sekolah nggak ada yang begitu pak, katanya. Nah dokter sama insinyur nggak ketemu, akhirnya mereka berdua, aduh pak, yang begini makanya Untung bisa nih pak, katanya nih. Yang begini si Untung kayaknya ngerti nih, katanya. Akhirnya bapaknya baru ingat si Untung, iya ya, Untung mah itu kayaknya mau jadi ustadz, katanya. Untung di mana? Untung masih di pondok pak, suruh pulang, katanya. Untung suruh pulang, bapak lagi butuh, katanya. Mereka berdua datang ke Untung, Tung, ada apa bang, kalau bahasanya, Tung, pulang ke rumah. Lah ngapa? Ini bapak lagi butuh kamu, Tung. Emang bapak kenapa? Ntar aja di rumah dah, ceritanya. Tuh, walaupun si Untung mondok nggak dibiayain, ya, namanya panggilan orang tua, pulang Untung. Ya, Untung tetap pulang. Begitu pulang sampai rumah, ya udah cerita, kenapa pak? Ada apa bapak manggil saya pulang? Saya belum jadi ustadz. Udah dong nih bapak begini begitu ceritain pak. Akhirnya ya sudah pak, nanti Untung mau istikharah dulu, mau nyari dulu keterangan di kitabnya bagaimana, katanya itu. 4 contoh tadi pak. Apa tadi pak? 1, orang yang bahagia dunia dan bahagia di 2, bahagia di dunia, sengsara di 3, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Yang keempat, sengsara dunia dan sengsara. Dari 4 model ini mungkin ada di antara kita salah satu model yang keempat Pak. Dari 4 ini. Karena Imam Ghazali itu membagi kelompok manusia itu yang 4 ini. Kita pengennya yang pertama, karena doa kita atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa kita seperti itu. Akhirnya si Untung, ya udah Pak, kapan Bapak harus ngadep ke raja? Kasih waktu 2 hari, maksimal 3 hari tuh. Ya udah yuk, udah sekarang aja kita berangkat, katanya, ke raja. Untung udah istikharah, lalu udah mungkin mendapatkan satu petunjuk. Ya Allah, ya Pak, kita naik andong bareng-bareng, berempat tuh Pak, naik andong mau ke keraton kerajaan lagi. Di jalan Untung nemu orang lagi mancing. Bang, itu orang mancing, suruh naik andong, katanya. Lah, ngapain bawa orang mancing? Itu yang akan menyelamatkan ayah kita, katanya. Panggil, Pak, ikut kami yuk, katanya. Ikut kami, kemana? Bapak kalau mancing dapat berapa sehari? Dapat sekian, tidak tahu uang diganti, ikut kami yuk, katanya. Ikut kami. Dibawa ke tukang mancing. Tapi walaupun tukang mancing, nanti diceritain sama si Untung. Jalan lagi naik andong. Ketemu cewek seksi, pakaian you can see, you can bodel. Kamu can dapat si melihat kelek, bokong dan budel. You can see, can bodel. Itu pakaian seksi, ya, bermake up cantik, ya. Pakaiannya pakai pakaian wahai. Pakai pakaian bukan Hawaii, wahai. Kalau Hawaii masih di bawah lutut, kalau wahai di atas paha.
Itu pakaian wahai namanya, bukan hawai. Bang, itu ambil cewek itu bang, bawa aja, katanya aja. Ngapain bawa cewek? Itu yang nyelamatin bapak kita nanti, katanya. Panggil mbak, panggil mbak, mohon maaf, bisa ngikut kami? Aku lagi ada perlu, aku sedang nunggu pelanggan. Nah, pelanggannya berapa mbak bayarnya? Udah, tadi ikut kami aja ikut. Dibawa itu, maaf, perempuan nakal tadi dibawa. Jalan lagi naik andong, udah dulu. Aduh semakin sempit tuh banyak orang pak. Ketemu lagi orang yang lagi makan kadal di bawah jembatan. Kadal pun dimakanin sama dia. Udah itu tuh angkat kata si Untung di bawah. Bertiga tuh. Kang mancing, perempuan maaf PSK, lalu orang yang hidup di bawah jembatan makanya kadal juga. Dah. Tapi begitu sampai keraton, apa itu selamat dengan Mas Bejo, mak, kami sampai sini aja yang nganternya ya, katanya. Gak berani masuk pak. Kata bapaknya, lah kamu yang bapak sekolahin kok nggak masuk nganter ayah, katanya. Ya pak, sini aja deh pak ya, udah sama Untung aja, masalah apa Untung aja deh, ke dalam katanya. Takut pak, si Bejo masalah. Tidak pak, kata Untung, ayo dengan saya berdua. Nah ini yang 3 orang, entarin biarin dulu katanya, nunggu di luar. Masuk tuh, ketemu singkat cerita dengan raja. Bagaimana? Wah rajanya tegas pak. Sudah bawa contohnya. Kamu sudah berani menyerupai saya sebagai raja dan sudah berani juga membuat kereta raja. Iya tuan. Nanti yang jawab anak saya, katanya. Anak kamu mana? Ini anak saya. Mas, kamu benar anak bapak ini? Ya tuan. Kamu di sekolah? Enggak tuan. Saya hanya mondok doang. Kamu yang akan jawab pertanyaan bapak kamu. Iya, sudah tahu pertanyaannya? Iya, sudah tuan. Mana orang yang saya maksud itu? Wah, tuan raja pengen gak sabaran. Ujuk-ujuk dibawa tuh yang pertama, yang tukang mancing. Bang masuk yuk. Takut kata tukang mancing. Udah ikut ayo masuk, katanya. Ini contoh yang mana, kata tuan raja. Tuan raja, ini contoh yang hidup di dunianya susah, tapi insya Allah bahagia di akhirat. Kenapa dia? Dia hanya sekedar tukang mancing, tapi dalam kehidupannya dia nggak pernah tinggalin ibadah kepada Allah. Setiap mancing dia zikir kepada Allah, ibadahnya nggak pernah ditinggal. Walaupun di dunianya agak susah, tapi di akhirat dia akan bahagia. Rajanya mantuk. Oh iya ya katanya. Contoh yang berikutnya mana? Bawa tuh cewek seksi tadi, dibawa tuh cewek seksi tadi. Kata raja, apa-apaan bawa cewek ke sini? Ini raja. Contoh berikutnya, orang yang di dunianya senang, tapi nanti di akhiratnya bakalan sengsara. Kenapa dia contohnya? Lah dia senang raja, sekali doang bayarnya mahal. Bayarnya mahal, kebutuhan dia banyak yang siapa memenuhinya. Dia senang di dunia, tapi di akhirat kalau dia tidak tobat dia akan sengsara. Mantuk rajanya. Berikutnya mana? Saya minta 4 contoh. Bawa itu orang yang susah hidupnya, rumah kagak punya, nggak kenal ibadah, kadal pun dimakanin sama dia. Tuh, ini tuan raja. Dia sengsara di dunia. Hidup yang sengsara, ibadahnya juga nggak pernah ibadah. Dan di akhirat bakalan sengsara. Oh iya. Satu lagi. Yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Satu lagi. Kata si Untung mikir. Tuhan, saya sudah mencari. Dan saya pengen sekedar sholat sejenak. Mencari yang itu yang mana contohnya. Begitu dia sholat, Pak. Tuhan, saya sudah dapat jawaban.
Mana orangnya? Insya Allah yang bahagia di dunia dan bahagia adalah Tuan Raja sendiri. Kenapa begitu? Tuan Raja adalah orang yang adil, memimpin rakyat adil, selalu ibadah juga kepada Allah, dan insya Allah bahagia nanti di akhirat. Kata Tuan Raja, senang. Akhirnya nggak jadi Pak, itu bapaknya dibunuh, nggak jadi. Iya dah, kamu pulang deh, pulang. Bawa dia aja, pulang. Tipe manusia menurut Imam Ghazali. Udah dongeng sampai situ doang Pak, dongengnya. Ya, ntar diceritain sama di rumah mata cucu ya. Jadi ternyata kita punya anak itu kan macam-macam Pak ya, macam-macam. Ya tapi kalau bapak-bapak kalau anak pengen jadi ustadz tolong dibiayain Pak, biayain. Jangan pengen jadi ustadz, terserah kamu dah soalnya diri sendiri katanya. Bapak mau membiayainya main jadi dokter aja, nah, itu kurang adil orang begitu, kurang adil. Nah dari dongeng tersebut tentu ada hikmah yang bisa kita petik. Ada hikmah. Walaupun kita pengen nomor satu, tipe manusia yang bahagia dunia dan bahagia akhirat, ya Bapak bisa merasakan sendiri. Kita kadang-kadang mungkin jangan idealis, jangan muluk-muluk. Kita kadang merasa susah hidup di dunia. Tapi kesusahan kita, insya Allah, kalau tetap ibadahnya rajin, taat kepada Allah, berarti kita masuk kategori yang berapa tadi itu? Ya, amin ya robbal. Dah paham. Nah, karena sudah saya buka kitabnya, mari kita sedikit tambahan ilmu buat kita sebelum syuruk berbunyi. Bulan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita pun bermuhasabah tentang sifat takabur, sifat sombong, sifat angkuh. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, tidak akan melihat, tidak akan memandang ila suwarikum, fisik kita semua, gagah, ganteng, pendek, hitam, jangkung, kurus, gemuk, langsing, macam-macam postur tubuh kita. Kalau saya kategori, ngomong gemuk enak banget ya gemuk. Yang lebih enak sebenarnya subur gitu ya. Gak apa-apa. Ada yang langsing, ada yang pendek, ada yang tinggi, jangkung. Tapi ternyata Allah tidak melihat semua itu. La yanzuru ila suwarikum, enggak lihat tampang, putih, hitam, cantik, gagah, kasep, enggak. Wa amwalikum, dan Allah pun tidak pernah memandang kita dari harta yang kita miliki. Berapa banyak pun duit kita Pak, Allah enggak akan memandang itunya. Tapi kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah akan memandang kita semua dari hati kita, qalbu kita, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita. Ini adalah dimensi kehidupan dunia dan dimensi kehidupan akhirat. Coba, kalau di dunia yang dilihat tadi Pak, yang dua di awal, suwarikum wa amwalikum. Wah, kalau orang udah dikenal kaya, maka orang pun akan semua menghormati, memuja, memuji, memuliakan orang itu. Ada orang gagah, cantik, wah kita semua akan senang dengan orang itu. Semua itu dimensi dunia. Tapi dimensi akhirat yang berikutnya tadi, hati dan amal perbuatan kita. Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran hadis yang lain, yaitu tentang takabur,
Apa kata diwakilkan oleh Waruya an Habib an Abi Thabit an Yahya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Ini ancaman tapi juga sekaligus motivasi buat kita agar tidak memiliki sifat sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana man utawi sabane wong kana kang ana sapa man fi qalbi yang ning atine ning jero atine. Siapa yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, walaupun sebiji sawi, sekecil biji sawi, ada sifat kesombongan, diancam tidak akan bisa langsung masuk surga. Sombong, 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 angkuh, 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 takabur, takabur, takabur. Maka kesombongan ini harus menjadi muhasabah kita juga di awal tahun 2024, Pak. Ada orang sombong ya, Pak, merasa dia punya jabatan. Ada orang sombong karena merasa kaya. Orang sombong karena pendidikannya tinggi. Kalau nulis nama, kalau nggak pakai gelarnya, itu gelar saya belum masuk itu. Nah, itu kayaknya ngasih kesombongan di dunia, ngasih pendidikannya tinggi. Bahkan ada orang sombong karena sudah haji. Kalau nama haknya belum ditulis, huruf haknya belum tulis, kagak mau dia. Misalnya Dedi, ada nama Dedi sini ada. Mohon maaf kalau ada. Dedi Supriyadi. Lah itu hanya belum ada. Pengennya selalu ada hanya di situ. Ya, bisa jadi itu adalah cikal bakal. Ya, bibit-bibit. Kalau saya sudah haji harus tulis dong, saya haknya. Nah, setidaknya itu menurut kita semua kurang tawadu. Lawan dari takabur adalah tawadu. Ma tawaddu'a rajulun lillah illa rafa'allahu ta'ala. Kebalikan dari sifat sombong itu adalah tawadu, dan Allah memberikan bonus. Apa bonus orang tawadu? Siapa orang yang tawadu karena Allah, illa rafa'allahu ta'ala, Allah akan mengangkat derajatnya. Tuh. Tawadu maknanya rendah hati. Nah, puncak, salah satu puncak tawadu, Pak, dalam kitab ini, Pak. Ra'sut tawadu antubda bisalamin ala man laqita minal muslimin. Nah, salah satu, Pak, puncak ketawaduan nih, salah satunya doang. Ketika Bapak berjumpa dengan orang lain, Bapak mendahului mengucapkan salam. Ketika kita berjumpa dengan sama jamaah dimanapun, duluan mengucapkan salam, Pak. Sahabat Nabi begitu juga sama. Jadi tidak harus orang lain dulu. Nah, belajar tawadu ketika berjumpa, ketika kita sholat jamaah di masjid, ketemu dengan sesama jamaah itu, ayolah, Pak, setelah mengucapkan salam, lalu kemudian berjabat tangan. Kalau memang itu memungkinkan. Ya. Mentang-mentang ingat ngaji, Bapak udah sholat mulai jemaah, Bapak datang masbuk. Aduh, saya belum salaman nih dengan jemaah. Lagi sholat jak salaman. Salaman dulu. Lagi sholat jangan diajak salaman. Orang lagi sholat diajak salaman. Ya kalau lagi ketemu jalan, pas masuk ketemu assalamualaikum warahmatullahi. Mendului ucapan salam kepada orang lain itu salah satu puncak sifat tawadu, rendah hati. Hanya kita nih, Pak, kalau ngucapin salam ketemu ini jamaah tuh
mulut itu memang setan memang begitu biasa dah, menghalang-halangi gitu. Setan tuh nggak usah ngomong, nggak usah baca. Padahal itu ra'sut salah satu kepalanya sifat rendah hati itu yaitu kita selalu mendahului mengucapkan salam. Ya, salamnya kalau mendahului orang menjawab assalamualaikum, Bapak jawabnya tambahin waalaikumsalam warahmatullah, tambahin jangan waalaikumsalam, kurang. Nah, sebenarnya termasuk bayar utang juga Pak. Bayar utang itu saya Pak Edi ngutang ke saya 1 juta. Pak Edi ngutang sama saya, lalu bayar. Pak Edi itu sunnah membayar hutangnya tambahin. Loh, riba dosa beda, konteksnya beda. Kalau riba itu ada perjanjian apa namanya? Ada perjanjian, nih saya bayar 1 juta utang, ntar kamu bayarnya 1.200.000 ya. Nah itu baru riba. Pak Edi utang 1 juta sama saya, Ustaz, saya kemarin utang ya. Nih saya bayar 1 juta, ini tambah rezeki buat Ustaz. Nah itu baru seneng banget itu saya. Jawab salam pun begitu Pak. Bapak deh, assalamualaikum. Bapak jangan langsung waalaikumsalam, tambahin waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, Bapak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau hal kebaikan tuh ditambah namanya fastabiqul khairat. Nah, inilah kajian kita dengan berbagai sifat tawadhu. Karena kalau cita-cita di sini cita sahabat Umar Pak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Sahabat Umar itu saking tawadhunya seorang khalifah, contoh beliau ketawadhuannya itu kalau naik onta Pak ya, itu gantian sama pembantunya. Karena khalifah yang naik sekian kilo, lalu pembantunya naik, khalifah yang nuntun. Nah kalau kita mah kan nggak kayak gitu ya. Kita baru punya supir aja, sampai Jogja supirin terus. Ya kali-kali kalau nyuruh, Mas kamu capek, udah sekarang kamu duduk manis saya nyupirin. Itu konteksnya bisa begitu. Ya ini kamu jauh nih, gantian nyupirnya ya sekian kilometer, gantian sekilometer gitu. Khalifah Umar dulu gitu Pak, naik onta, dia naik, nanti pembantunya yang nuntun, pembantunya yang naik, dia yang nuntun. Bahkan orang bingung lah, itu khalifah yang nuntun katanya. Saking tawaduknya sahabat Umar bin Khattab. Maka mari kita bersama-sama berusaha menjadikan kehidupan kita yang semakin sepuh pula sifat tawaduknya. Insya Allah. Sampai di sini dulu kajian kita. Semoga bermanfaat dan dongeng tadi mudah-mudahan masih bisa diingat. Ya, dongeng tentang bejo untung selamat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.